Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Medariana dengan 3 digit NPM saya yaitu 020 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Farah Mawati dengan NPM terakhir 0021. Perkenalkan, saya Anita Dwi Septiani dengan 3 digit NPM terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Lara Sati dengan 3 digit NPM terakhir 035. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai sebuah software itu software Odoo. Nah, secara singkat, Odoo ini merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM atau Customer Relationship Management. Atau menurut pengertiannya sendiri, CRM merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan juga teknologi. Selain itu, software ini juga mencakup project management, penjualan atau sales, manufaktur, warehouse, dan juga manajemen keuangan. Kemudian untuk pengertian lebih mendalamnya, Odoo merupakan sebuah sistem atau software manajemen open source yang sangat mudah untuk digunakan dan juga diintegrasi. Bentuk dari sistem Odoo ini juga ada bermacam-macam, diantaranya ada berbasis web, desktop, serta mobile. Kemudian software ini memiliki banyak kelebihan seperti memiliki dan didukung oleh banyak komunitas, modul yang lengkap dan terintegrasi, pemasangan yang mudah, dan juga biayanya juga yang terjangkau. Selanjutnya, dengan memanfaatkan fungsionalitas OpenERP atau Odoo ke level yang lebih tinggi, hal ini akan dapat memberi banyak keuntungan untuk Anda. Dikarenakan software ini merupakan open source dan memiliki kemampuan ERP. Sehingga software ini memiliki lebih banyak penawaran selain fungsionalitas dari ERP itu sendiri. Nah, terdapat beberapa keuntungan yang diberikan oleh aplikasi Odoo itu sendiri. Yang pertama itu memiliki fitur yang lengkap dan juga dukungan dari komunitas. Software ini menawarkan banyak fitur dan fungsionalitas dengan lebih dari 1.000 modul yang dapat digunakan oleh para pemilik bisnis demi kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua itu modular. Sebuah modul mendefinisikan struktur data, form, laporan, menu, proses, alur kerja, dan yang lainnya. Model juga dapat mengandung komponen web yang ditulis dalam bentuk JavaScript. Oleh karena itu, pemilik bisnis dapat dengan mudah untuk menemukan modul yang dibutuhkan demi kelancaran bisnisnya. Dan yang ketiga, teknologi terbaru. Software Odoo merupakan software OpenERP yang didasarkan pada teknologi modern dan mutakhir. Oleh karena itu, platform ini dapat terus dimodifikasi seiring dengan teknologi yang terus diperbaharui. Keuntungan yang keempat, Odoo menawarkan TCO yang rendah. Penghematan biaya merupakan salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh Odoo karena memiliki TCO yang sangat rendah. Misalnya, ini diterapkan dalam bisnis Anda, maka ada beberapa keuntungan seperti menurunkan biaya administrasi, biaya operasi, biaya persediaan, atau bahkan biaya perawatan. Beberapa manfaat tersebut dapat membantu penghematan biaya bisnis Anda. Keuntungan yang kelima adalah mudah untuk disesuaikan. Tak hanya mudah digunakan, tapi juga software ini sangat fleksibel karena mudah disesuaikan dengan spesifik bisnis dalam setiap perusahaan. Hal ini dapat mendukung inovasi berkelanjutan dan skalabilitas yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memimpin pasar dalam skenario persaingan pasar yang ketat saat ini. Keuntungan yang terakhir adalah tersedia secara gratis dikarenakan dikenal secara open source. Hal ini membuat Anda dapat mendownload dan tidak ada biaya perizinan untuk menggunakannya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kategori bisnis apa sih yang cocok digunakan oleh software Odoo ini. Sebenarnya untuk software ini sendiri dapat digunakan oleh berbagai macam jenis kategori bisnis seperti itu ya, baik bisnis yang berbasis profit ataupun non-profit. Namun di sini saya akan menunjukkan mengenai salah satu kategori bisnis yang cocok digunakan oleh aplikasi Odoo, yaitu bisnis di bidang fashion. Nah, produk fashion sendiri dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang sangat pesat karena setiap orang saat ini membutuhkan fashion untuk menunjang
segala aktivitas mereka seperti itu. Oleh karena itu, pemilik bisnis di bidang fashion ini sendiri harus mempertimbangkan untuk menggunakan si aplikasi software ini sendiri untuk membantu jalannya kegiatan dari bisnis mereka. Terdapat banyak sekali modul yang dapat digunakan dalam software Odoo ini. Namun di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penggunaan atau bagaimana cara menggunakan modul sales atau penjualan. Nah, di modul sales ini perusahaan akan dapat memantau mengenai aktivitas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kegiatan perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan seperti itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu membuat kontak atau juga membuat seperti daftar kontak dari konsumen kita. Caranya seperti ini. Yang pertama kita klik kontak, lalu kita buat di sini ya. Nah, di sini kita kontak itu tuh ditujukan untuk berupa perusahaan ataupun individu gitu. Nah, di sini kita misalkan pilih individu. Berarti di sini nama dari seorang itu, namanya misalkan kita kasih nama Sally. Nah, nama perusahaan si Sally ini contohnya Dokap. Untuk selanjutnya ke job position, misalkan si Sally ini merupakan direktur dari perusahaan Dokaku dengan nomor teleponnya itu. Dengan emailnya misalkan kita pilih sally@gmail.com. Dengan detailnya berisi itu misalkan ya, lalu kita pilih add. Ini kita pilih create kontak ya. Nama kontaknya berarti Sally. Kita lakukan hal yang seperti tadi, job position direktur. Emailnya gmail.com. Ini save and close. Lalu kita ke save. Kemudian kontaknya akan terbuat secara otomatis. Nah, ini Dokaku Sally seperti itu. Dan kita lihat. Nah, ini kontak dari Sally. Untuk langkah selanjutnya kita bisa kembali ke pilihan modul, lalu kita langsung ke penjualan. Untuk menambah data dari penjualan ini sendiri, hal yang harus dilakukan itu klik order ini, lalu kita create atau buat. Nah, di sini kan tadi sudah kita buat nama kontak itu Sally, maka kita akan buat juga di sini namanya Dokaku Sally. Ini mungkin bisa diganti, misalkan jadi Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 seperti itu. Ini expiration itu tanggal pembuatan dari si nota. Terus kalau ini lamanya waktu pembayaran, misalkan kita pakai itu 15 hari. Nah, langkah selanjutnya kita ke produk apa sih yang akan dibeli. Misalkan si produknya tuh di sini ada misalkan Kalanat dessert. Jangan deh. Misalkan yang akan dibeli itu misalkan rujak cireng produknya.
rujak cirengnya itu dengan harganya itu 10.000. Kuantitinya misalkan yang mau dibeli oleh saya itu 200 pieces gitu. Langkah selanjutnya maka di sini ada total yang harus dibayar. Setelah itu kita klik confirm. Nah, ketika tanda ini sudah muncul, maka si orderan tersebut telah terbuat. Langkah selanjutnya adalah membuat create invoice. Create invoice ini. Dan ini datanya. Kita confirm. Nah, untuk membuat faktur nota penjualan bahwa membuat faktur ini menjadi telah terbayar, langkah yang harus dilakukan yaitu register payment. Terus kita pilih misalkan dia tuh membayarnya secara cash gitu. Ini ada bilangnya ada bank, ada juga cash. Ketika kita pilih bank, maka di sini akan disebutkan akun dari si pengirim itu gitu. Misalkan kita pilih cash di sini. Terus create payment-nya. Itu. Dan ketika tanda paid ini muncul, maka secara otomatis si faktur ini tuh telah resmi terbayar ya. Lalu sini kita bisa mengirimkan bukti kepada si consumer atau konsumen bahwa si penjualan ini tuh telah dilunasi, dan ini juga bisa menjadi bukti bagi kedua belah pihak, baik dari konsumen ataupun dari perusahaan seperti itu. Kita kirim ke emailnya si Ibu Sally ini. Kita tunggu. Baik, saya akan menjelaskan tipe data input dari software Odoo itu sendiri. Nah, tipe data input dari software ini adalah manual. Karena apa? Karena secara garis besar memang kita perlu untuk menginput data terlebih dahulu di beberapa modul yang ingin kita input. Kemudian nantinya akan ada beberapa modul yang memang sudah secara otomatis terisi, seperti dari purchasing atau pembelian. Nah, kemudian nanti secara otomatis akan terisi di inventory seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait procurement atau pengadaan. Nah, sebelum itu kita harus tahu pengertian dari pengadaan itu sendiri atau procurement adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, di software Odoo ini pengadaan atau procurement itu bisa masuk ke dalam kategori pembelian atau purchase. Nah, sebelum kita memasuki atau melihat tampilan seperti ini, kita harus login terlebih dahulu, kemudian kita klik aplikasi. Dan di sini banyak sekali modul-modul yang bisa digunakan oleh kalian. Dan di sini saya memilih pembelian dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita di sini mengisi nama depan dan belakang, kemudian email, terus nama perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan Secondin. Kemudian nomor telepon, boleh nomor telepon perusahaan atau pribadi mungkin. Lalu negaranya, bahasanya Inggris. Skala perusahaannya saya ambil kurang dari 5 karyawan. Minat usahanya saya dalam mahasiswa. Baik, kita mulai. Untuk uji cobanya. Selamat datang. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik purchase atau pembelian.
Dan di sini saya belum melakukan pembelian sama sekali, jadi kita bikin baru create. Baik, di sini ada vendor. Nah, vendor di sini ya disesuaikan dengan teman-teman, vendornya dari mana. Kita klik dari second in. Kemudian untuk tanggal penerimaan saya tanggal 19. Untuk produknya sendiri ya disesuaikan dengan teman-teman. Di sini saya ambil contoh skincare. Untuk kuantitinya juga disesuaikan. Saya mengambil contoh 10. Harganya 50.000. Baik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Sudah dijumlah secara otomatis oleh sistem. Ya, baik. Kemudian confirm order. Setelah muncul seperti ini, kita save. Baik. Selanjutnya akan muncul di bagian inventory, di mana akan diproses lebih lanjut di bagian inventory itu sendiri. Saya akan mencoba mengimplementasikan aplikasi atau website Odoo pada perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan modul bagian inventory atau stok persediaan. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian inventory. Nah, jadi di bagian ini, di bagian stok merupakan sebuah gudang suatu perusahaan atau bisa juga dikatakan sebagai tempat penyimpanan suatu produk. Nah, sebelumnya nama gudang ini bisa kalian ganti menggunakan menyesuaikan dengan nama perusahaan kalian. Nah, caranya kalian klik konfigurasi, pilih option gudang. Nah, di sini saya menggunakan contoh usaha yang dibuat di mata kuliah lain. Nama usahanya yaitu Nyireng dan Sambal Warlock. Nah, kalian bisa membuat gudang sendiri dengan mengklik create, lalu masukkan nama perusahaan kalian di sini. Itu kita kembali ke persediaan. Nah, di isi dari modul inventory ini ada penerimaan, ada dari daily orders, ada returns, ada produksi atau manufacturing. Nah, tentunya dalam satu perusahaan kita memproduksi suatu barang atau produk. Nah, untuk itu kita akan masuk ke bagian ini kita akan menginput semua produk yang akan kita produksi dan komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam memproduksi produk tersebut. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh yang saya masukkan. Nah, lalu saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menginput produk baru yang akan kita produksi. Pertama, klik create, lalu masukkan nama produknya. Di sini misalnya Cireng Crispy Mozzarella. Nah, karena kita akan memproduksi yang artinya produk ini tidak dapat dibeli ke vendor lain, produk ini hanya dapat dijual oleh perusahaan kita. Nah, untuk isi dari dibelinya, kita hilangkan centangnya. Nah, lalu kita pilih tipe produknya. Tipe produk di sini ada 3. Yang pertama itu konsumsi, yang artinya produk yang langsung jadi, contohnya kayak produk makanan, siap makan di restoran-restoran. Nah, yang kedua ada service, contohnya. Nah, yang ketiga ada storable produk atau produk yang bisa disimpan di inventory. Nah, kita pilih storable produk. Nah, selanjutnya kita menentukan harga jualnya. Harga jualnya misalnya 15.000. Nah, di sini ada pajak pelanggan. Nah, di sini untuk bagian ini tergantung perusahaan kalian. Kalian bisa menetapkan pajak
menetapkan pajak sebesar 10% misalnya atau 5% atau bahkan tidak berpajak. Nah, di sini untuk produk ini saya misalnya tidak berpajak. Nah, untuk modal yang dikeluarkan produk ini misalnya 10.000. Nah, lanjut kita memilih produk kategorinya cireng ini termasuk cemilan dan makanan. Kalau misalnya produk kalian di sini bisa diganti misalnya minuman. Nah, terus kategori induknya itu kayak minuman segar atau minuman herbal yang kayak gitu. Nah, terus ada referensi internalnya. Ini tuh fungsinya untuk mempermudah kita mengontrol produknya atau stoknya nantinya. Nah, karena di sini namanya cireng crispy mozzarella, jadi kita singkat saja menjadi CKM. Nah, sudah. Nah, setelah ini untuk membuat tampilannya lebih menarik, nah, di sini kita gunakan gambar yang ini. Nah, setelah informasi umumnya kalian isi, kita langsung klik save. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menginput komponen atau bahan yang akan digunakan dalam memproduksi cireng ini. Yang pertama kita klik create. Nah, lalu masukkan nama produk atau ini misalnya masukin mozzarella. Nah, karena produk ini kita beli dari vendor, membutuhkannya dari vendor, jadi kita hilangkan can be sold-nya. Nah, lalu langkah selanjutnya sama dengan langkah yang tadi, kita memilih produk type-nya, kita pilih storable produk, lalu harga jualnya, karena kita membeli dari vendor, kita buat 0 rupiah untuk harga jualnya. Nah, untuk pajaknya kita coba pakai 10% aja. Modal yang kita keluarkan misalnya 20.000. Misalnya, nah untuk produk kategorinya kita samakan dengan yang tadi. Nah, lalu yang terakhir ada referensi internal juga untuk memudahkan kita mengkontrol stoknya nantinya. Kita singkat saja menjadi MZ. Nah, langkah terakhir untuk supaya lebih menarik, kita masukkan gambar juga. Nah, selesai informasi umumnya kita isi, lalu nah, untuk terakhir kita klik produk untuk mengecek untuk melihat apakah produk yang kita masukkan ini udah terinput atau belum. Nah, sudah ada semua, sudah ada cireng crispy mozzarella di sini. Nah, untuk merubah semua stok komponen ini bisa dilanjutkan dengan pengimplementasian dari modul purchase yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait scheduling atau penjadwalan di software Odoo. Nah, di software Odoo ternyata memiliki 2 modul yang bisa teman-teman gunakan untuk scheduling atau penjadwalan, baik penjadwalan untuk rapat, untuk pertemuan lain-lainnya. Kemudian ada modul planning yang bisa teman-teman gunakan untuk jadwal karyawan teman-teman sendiri. Nah, di sini kita klik modul kalender, kita lihat tampilan seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa menjadwalkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan di sini ada juga untuk everybody's atau untuk teman-teman sendiri seperti itu.
Nah, kalau untuk everybody's, jadi teman-teman yang lain bisa melihat jadwal yang teman-teman buat seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk jadwal pertemuan, untuk jadwal misalkan pengiriman barang gitu ya. Kemudian ada mode planning. Nah, mode planning di sini lebih kepada orang-orangnya. Misal si A ini mendapatkan jadwal pengiriman barang misalkan sore hari. Nah, kita buat di sini schedule by role. Nah, teman-teman tinggal tulis role-role-nya atau peran-perannya di sini dan kemudian nama-namanya. Lalu di sini ada my planning, bisa buat untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi biar tidak lupa ya. Kemudian di sini configuration. Ya, jadi di sini teman-teman bisa buat sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk role-nya sendiri. Ya, nanti akan muncul di schedule by role. Nah, di sini. Terus juga configuration resources sumber daya teman-teman bisa gunakan, dan menurut saya ini cukup lengkap gitu ya untuk teman-teman gunakan agar perusahaan atau bisnis teman-teman bisa berjalan dengan efisien seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini kami akan membahas salah satu modul pada Human Resource Management, itu ada karyawan. Yang pertama kita klik dulu di sini karyawan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini modul pada karyawan ini digunakan dalam perusahaan untuk mengumpulkan satu database tentang semua informasi mengenai setiap karyawan, mencatat status setiap karyawan, jabatan, jenis kontrak, serta tanggal dan jadwalnya. Di mana di sini juga pelanggan juga dapat membuat lembar waktu mingguan dan bulanan dan melacak waktu yang dihabiskan oleh karyawan per proyek. Di sini kita bisa mulai sekarang. Nah, di sini kita bisa isi nama pemilik perusahaan, email perusahaan, kemudian ada nama perusahaannya, misal ini, terus Indonesia, terus bahasanya, kita pilih ke Inggris, terus skala perusahaan, kita ambil contoh 5-20 karyawan, dan minat utamanya kita pakai digunakan dalam perusahaan saya. Kemudian start now, mulai sekarang. Kita tunggu dulu. Nah, akan muncul tampilan. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik yang employees. Nah, ini karena kita sebagai CEO, maka udah muncul karena tadi udah daftar seperti itu. Untuk menambah karyawannya kita bisa di create. Nah, di sini kita bisa nulis nama pegawai, misal Laras. Di sini job desk-nya misalnya supervisor. Nah, kemudian kita tulis di sini employee. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita nulis nomor, misal, kemudian departemennya di sini kita ambil administrasi aja yang udah ada. Kemudian di sini di halo manajernya dan sebagai coach. Performnya kita ambil 088 juga. Kemudian ini email perusahaan, misal dunia halo at. Nah, kemudian kita lihat floor address-nya sudah ada, second lokasinya di Indonesia. Indonesia, kemudian standard host-nya udah. Ini kita bisa save.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kita mau menunjukkan tentang social marketing, salah satu modul yang ada di Odoo. Kita klik social marketing. Nah, di sini pada social marketing memungkinkan agar terjadinya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan para calon customer dan juga customer yang sudah ada. Dengan aplikasi ini juga kita bisa merencanakan dan mengirim konten media sosial ke platform yang kita tuju seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, sembari memantau segala hal segala bersamaan, dan pastinya ini sangat membantu bagi perusahaan. Kemudian untuk caranya bagi perusahaan yang baru memulai, kita bisa memilih feeds atau post atau campaigns atau configuration. Di sini kita pilih post. Nah, kemudian kita klik create. Di sini akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa milih file apa yang akan kita upload. Sedang upload. Nah, setelah gambar sudah terupload, kita tulis di sini campaign-nya, kita misal pakai social marketing. Kemudian di sini kita bisa mengatur untuk misal kalian akan mengupload feed ini tuh sekarang atau akan di-schedulein buat nanti. Di sini kita akan pilih misal schedule later. Nah, di sini kita pilih tanggalnya. Nah, setelah itu kita checklist kalau sudah sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Kemudian kita cek lagi. Di sini pastiin lagi gambar sudah terupload, kemudian campaign-nya, terus kapannya dan schedule-nya. Kemudian kita bisa klik save. Gitu teman-teman. Lanjut ke pembahasan modul manufacturing atau produksi. Nah, jadi kita klik dulu ini. Nah, jadi di langkah pertama dalam memproduksi suatu barang, kita masuk pada daftar kebutuhan. Oh, atau kita juga bisa mencek ketersediaan di sini ya. Ini cabai tersedia di tangan tuh ada 2,50 unit, terus tapiokanya 1,16 unit, terus penyedap rasanya 1,36 unit. Nah, misalnya memproduksi cireng crispy, kan di tangan tidak ada stoknya. Nah, kita akan memproduksi cireng crispy pedas. Nah, misalnya di sini kita akan buat cireng crispy pedas. Terus tambah kuantitas dulu. Misalnya kita bikin 2 unit. Terus kita komponen-komponennya kita butuh tepung tapioka, terus penyedap rasa, terakhir kita butuh cabai untuk komponen. Nah, kuantitas-kuantitas ini bisa kita atur-atur sesuai untuk produksinya ya. Misalnya di sini tapiokanya kita butuh 1. Nah, untuk penyedap rasanya kita misalnya butuh 0,30. Nah, untuk cabainya misalnya kita butuh 0,50.
Nah, lalu kita simpan aja. Nah, di sini juga kita bisa melihat berapa modal yang kita keluarkan dalam memproduksi dua ini. Untuk satu unitnya itu kita mengeluarkan modal sebesar 7.000. Nah, kita balik lagi ya. Nah, kita akan memproduksi ya. Di sini kita klik buat order untuk produksi. Kita akan membuat order untuk produksi. Kita memproduksi cireng crispy. Nah, untuk kuantitasnya misal kita ganti 2. Nah, di sini tuh karena kita tadi udah input komponen-komponennya dalam komponen untuk membuat cireng crispy. Jadi di sini pas kita membuat order produksinya tuh bakal keluar otomatis gitu, komponen apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi cireng crispy. Nah, kita klik confirm. Nah, di sini ada tampilannya setelah klik confirm ini begini. Nah, di sini tuh stok yang artinya kalau di sini warna hijau yang artinya kita masih ada komponen stok di modul inventory yang tadi. Nah, kalau misalnya di sininya warna merah berarti kita tidak ada stok gitu. Kayak stoknya tidak ada aja di inventory. Nah, di sini udah, terus kita bisa lihat di sini di persediaan. Nah, di sini tuh bakal tampilannya berubah di sini. Di manufacturing satu proses. Nah, kita tadi udah ditetapkan ya, kita coba. Nah, di sini mark as done untuk dalam proses produksinya, biar cepat diproduksi. Nah, di sini juga bisa dilihat cost analisisnya. Nah, total unit per unit itu 4.700. Total produksinya 9.400. Inventory overview. Nah, terus kita bisa lihat di produk yang tadi. Nah, di sini tampilannya akan berubah. Sudah ke produksi. Gitu, yang cireng crispy pedas ini bertambah, stoknya ada 2 unit. Nah, yang tadi komponen-komponen kita pakai kayak cabai itu jadi berkurang, terus penyedap rasa stoknya berkurang, tapioka juga stoknya berkurang gitu. Nah, untuk cireng crispy ini bisa. Terus di sini ada 2 yang bisa dijual gitu. Ada cireng crispy pedas, cireng crispy mozzarella bisa dijual. Nah, habis dari sini dari modul manufacturing bisa dilanjutkan ke modul penjualan di sini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu modul yang terdapat dalam aplikasi Odoo, yaitu tentang akuntansi. Nah, akuntansi itu sendiri itu terdiri atas banyak sekali aplikasi di dalamnya seperti invoicing atau pengutagihan, accounting atau akuntansi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita klik accounting ini. Sebelum melakukan atau membuat data, itu terlebih dahulu harus mengisi data ini, harus dilengkapi terlebih dahulu. Dan kita langsung saja ya membuat tagihan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tuh yang pertama kali harus dilakukan adalah memasukkan nama dari orang yang membeli atau yang menjadi consumer atau orang yang membayar gitu. Contohnya misalkan Irzan. Kita buat dulu ya di sini kayak buat kontak gitu. Irzan ini berarti individual dengan nama perusahaannya Kado
Kaduku. Kita buat job positionnya, misalkan itu seorang manajer dengan nomor teleponnya. Kita save. Itu kalau ini replace. Nah, ini kita skip. Selanjutnya itu ke ini tanggal ini, datanya pembuatan si nota ini kita masukkan tanggal 16, tanggal sekarang. Kalau due date-nya itu tanggal gitu, temponya misalkan kita masukkan tanggal 21 atau kita beri jangka waktu 15 hari. Terus selanjutnya kita klik add a line. Nah, di sini kita masukkan nama produk dari produk yang dibeli oleh Irfan. Misalkan dia beli produk kemeja. Labelnya misalkan misalkan labelnya tuh silly. Silly misalkan. Account-nya kita pakai cash. Kuantiti jumlah produknya misalkan dia beli tuh 230 produk dengan harga misalkan 150.000 per produknya. Terus pajak yang diberikan itu 10%. Nah, di sini kita tulis keterangan dari si pembayaran si Irzan ini, bahkan pembayaran kemeja. Lalu kita save. Nah, secara otomatis ini akan muncul di customer invoice. So, ini jumlah tagihan yang harus dibayar adalah 37.950.000. Untuk memberitahu atau mengkonfirmasi kalau ketika si konsumen itu telah berhasil membayar, kita tinggal klik ini validate untuk melakukan validasi. Misalkan ini kita klik yang Kaduku. Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukan confirm atau mengkonfirmasi bahwa konfirmasi terlebih dahulu, lalu kita memilih register payment. Dan kita di sini pembayarannya seperti apa? Kan melalui bank apa? Terus juga ini akun pengirimnya itu dari bank mana atau dari siapa disebutkan. Di sini kita memilih untuk misalkan di sini kan ada bank sama cash gitu. Kan kita cash. Ini create payment. Nah, ketika tanda ini muncul, maka artinya pembayaran telah berhasil dilakukan dan antara kedua belah pihak sudah tidak bersangkutan. Seperti itu. Ini bisa dijadikan sebagai bukti atau bukti hukum yang sah. Seperti antara kedua belah pihak, baik dari pihak si konsumen ataupun dari pihak perusahaan. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.